Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang seru nih guys, yaitu deretan tablet terjangkau yang pas dipakai buat kerja seperti para pekerja di bidang kreatif dan desain, bidang pendidikan dan pelatihan, bidang bisnis, bidang inspeksi, dan lain-lain. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya Lindia dan ini dia 5 rekomendasi tablet murah di bawah 5 juta terbaik untuk kerja versi Jelajah Gadget. Di daftar yang pertama ada iPad 9. iPad ini masih sangat worth it banget sekaligus menjadi iPad termurah yang tersedia dalam kondisi baru dan bergaransi resmi. Di bagian performa, iPad 9 ini ditenagai oleh chipset Apple A13 Bionic yang juga digunakan pada iPhone 11 Pro Max. Kerennya chipset ini sudah memiliki akselerator khusus untuk pemrosesan mesin learning sehingga dapat melakukan tugas-tugas terkait AI dengan lebih cepat dan efisien. Dipakai buat edit foto, edit video, atau main game pun masih terasa lancar, terlebih lagi iPad ini bisa di-upgrade ke iPadOS 18. Nah, soal layar iPad 9 menggunakan panel Retina IPS LCD berukuran 10,2 inci, resolusi 1620x2160 pixel dengan rasio 4:3. Pokoknya udah enak untuk streaming YouTube, Netflix, main sosmed, dan dipakai buat kerja. Gak hanya itu, layar ini juga dilapisi oleh scratch resistant glass dan oleophobic coating sehingga lebih tahan terhadap goresan dan sidik jari. iPad 9 atau iPad 2021 ini dibekali kamera belakang 8 megapiksel autofocus yang udah cukup untuk mengarsipkan dokumen fisik atau untuk mengambil gambar objek penelitian. Sementara untuk kamera depannya pakai lensa ultrawide beresolusi 12 megapiksel yang kualitasnya oke buat keperluan video call atau video conference. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 8557 mAh, portnya masih pakai Lightning tapi menariknya sudah disertakan charger dalam kotak penjualannya. Poin-poin menarik lainnya, iPad ini sudah ada sensor fingerprint, stereo speaker, dan tentu aja sudah support stylus. Rekomendasi tablet untuk kerja berikutnya ada PocoPad. Dengan harga di 3,9 juta rupiah, tablet Android ini dibekali spek tinggi dan fitur yang cukup melimpah. Untuk chipset atau prosesornya, dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 dengan skor Antutu di 500 ribuan. Performanya udah mantap banget buat mendukung aktivitas sehari-hari, bahkan untuk game berat sekalipun. Lalu RAM-nya pakai LPDDR4X berkapasitas 8GB yang sanggup buka banyak aplikasi sekaligus. Sementara storage-nya juga lega di 256GB, tipenya UFS 2.2 dan support memori eksternal hingga 1,5 TB. Beralih ke bagian display, PocoPad menggunakan layar berukuran besar 12,1 inci, panel pakai IPS LCD 68 miliar warna, smooth hingga di 120Hz dan proteksi Corning Gorilla Glass 3. Karena pakai resolusi tinggi 2,5K 1600x2560 pixel, visual yang ditampilkan tajam dan detail sehingga nyaman untuk nonton film, gaming, atau editing. Oh iya, layar ini juga sudah support stylus, cocok buat yang suka gambar-gambar atau desain. Next ke sektor kamera, PocoPad dibekali kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan yang juga beresolusi 8 megapiksel. Lalu untuk daya tahan baterainya sangat baik dengan kapasitas jumbo 10.000 mAh yang mampu bertahan hingga 3 hari pemakaian casual. Untuk charging di 33 watt yang udah pakai Type-C. Fitur-fitur lainnya ada 4 speaker Dolby Atmos, Super Wi-Fi 6, dan masih ada jack headphone 3,5 mm. Rekomendasi tablet terjangkau untuk kerja yang ketiga ada Huawei MatePad 11.5. Tablet ini hadir dengan desain metal unibody dan sudah dilengkapi dengan smart keyboard yang dapat dilepas pasang. Huawei MatePad 11.5 dipersenjatai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 berfabrikasi 4 nanometer dengan antarmuka Harmony OS 3.1.
Berkat kombinasi Smart Keyboard plus PC level WPS Office menghadirkan pengalaman layaknya menggunakan PC pada tablet ini sehingga meningkatkan produktivitas penggunanya secara signifikan. Untuk kebutuhan multi-window juga aman dengan RAM 6GB dan storage di 128GB bertipe UFS 2.2. Buat yang lebih sering menggunakan tablet untuk keperluan meeting virtual atau video call, Huawei MatePad 11.5 ini pas banget karena dilengkapi dengan kamera depan ultrawide beresolusi 8MP plus ada fitur follow cam yang menjaga fokus tetap terkunci pada pengguna. Selain itu ada juga kamera belakang 13MP yang cocok untuk memindai file. Beralih ke bagian depan terdapat layar besar berukuran 11,5 inci dengan resolusi 2,2K yaitu di 1440 x 2200 pixel. Layar ini menggunakan rasio 3:2 dan sudah mendukung refresh rate hingga 120Hz. Next, untuk baterainya sendiri berkapasitas 7700 mAh yang udah mantap untuk mendukung berbagai kebutuhan produktivitas dan kreativitas sepanjang hari. Huawei MatePad 11.5 ini juga sudah mendukung Wi-Fi 6, ada quad speaker, super hub, dan stylus support. Lanjut di list yang keempat ada Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Berbeda dengan ketiga tablet di atas yang masih Wi-Fi only, Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini sudah dibekali dengan konektivitas seluler bisa 2G, 3G, 4G, dan 5G. Meski performanya tidak sehebat 3 laptop sebelumnya, prosesor 5G Qualcomm Snapdragon 695 ini udah cukup oke untuk pemakaian sehari-hari, baik itu untuk office, buka email, sosial media, ataupun main game dengan grafis yang tidak terlalu tinggi. Lalu di sektor memori, RAM-nya 8GB dengan penyimpanan internal 128GB yang support external storage up to 1TB. Lanjut kita ke bagian layar, Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini menggunakan panel PLS LCD berukuran 11 inci dengan resolusi Full HD. Kualitas visual yang dihasilkan sudah cukup baik meskipun kurang ideal untuk kebutuhan profesional yang membutuhkan akurasi warna tinggi. Layar tablet ini juga punya refresh rate 90Hz yang membuat scrolling cukup halus. Next, ke sektor kamera, Samsung Galaxy Tab A9 Plus dibekali kamera belakang 8MP yang sudah autofocus serta bisa rekam video Full HD di 30fps. Sementara untuk kamera depannya 5MP. Sama seperti HP Android Samsung, tabletnya pun dikasih fitur Samsung Knox untuk melindungi informasi sensitif. Selain itu, dia juga punya stereo 4 speaker dengan Dolby Atmos, split screen hingga 3 bagian. Lalu untuk baterainya berkapasitas 7040 mAh dengan pengisian daya cepat hingga di 15 watt. Rekomendasi tablet terjangkau untuk kerja yang terakhir ada Xiaomi Pad 6. Nah, buat yang butuh tablet performa tinggi tapi harganya tetap di bawah 5 juta, Xiaomi Pad 6 adalah jawabannya. Ditenagai chipset powerful Qualcomm Snapdragon 870 5G yang menawarkan performa solid dan efisien, cocok untuk menjalankan berbagai aplikasi berat saat ini. Snapdragon 870 tersebut dipadukan dengan RAM 8GB LPDDR5 dan media penyimpanan 256GB berkapasitas UFS 3.1. Dengan spesifikasi yang gahar, tablet Xiaomi Pad 6 ini cocok dijadikan sebagai mesin gaming. Next, untuk layarnya, Xiaomi Pad 6 menggunakan panel IPS 1 miliar warna, size-nya di 11 inci, resolusi WQHD+, dan refresh rate super tinggi 144Hz. Layar ini juga sudah mendukung XDR10 dan Dolby Vision serta proteksi Corning Gorilla Glass 3. Pindah ke bagian kamera, Xiaomi Pad 6 mengandalkan kamera belakang 13MP dengan fitur PDAF yang bisa record video hingga di resolusi 4K 30fps.
Sementara untuk kamera depannya 8 megapiksel dengan fitur focus frame. Lalu untuk baterainya di 8840 mAh dengan charging di 33 watt. Nah, karena tablet ini sudah pakai USB Type-C 3.2, jadi bisa display out via kabel dan transfer data yang lebih ngebut. Gak hanya itu, Xiaomi Pad 6 juga dibekali dengan 4 speaker Dolby Atmos dan multi-window yang bisa buka hingga 4 aplikasi sekaligus. Nah, itu tadi 5 rekomendasi tablet murah di bawah 5 juta terbaik untuk kerja yang menurut kami terbaik saat ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.